Betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan. Nah, alangkah baiknya sebelum melaksanakan bimbingan, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doanya Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, di sini kan Ibu belum kenal nih sama teman-teman semua. Kalau teman-teman kan dari kelas 12 IPS 3, benar? Ya, dari 12 IPS 3 pastinya sudah kenal semua, tapi Ibu belum kenal. Nah, Ibu pengen teman-teman di sini kenalan satu-satu, ya? Bisa? Bisa. Mulai dari siapa namanya? Nanti dulu dari Mbak Rena. Nanti perkenalkan nama panjangnya sama alamatnya. Paham? Oke, coba ya, Mbak. Oh, Rena Saskia. Terus nama saya Bella, alamat setia aku. Nama panjang saya Bella Lestari, alamatnya setia aku. Oh, ya. Langsung saja ya, nama panjang terus alamatnya. Setia aku juga, berdua setia aku. Ini setia aku juga. Jadi Mbak Caca, Mbak Andini sama Mbak Bella dari setia aku. Berarti ini tadi berangkatnya bareng ya? Oh, bareng terus berarti. Nah, oke, tadi udah perkenalan diri ya. Ini Mbak siapa? Mbak Rena, Mbak Bella, Mbak Andini dan Mbak Caca. Nah, tadi kan awal Ibu sudah menjelaskan terkait bimbingan klasikal ya. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Mbak Andini belum pernah. Kalau Mbak Bella? Belum juga. Mbak Rena? Belum. Oke, jadi semua di sini belum pernah mengikuti bimbingan klasikal. Nah, teman-teman tahu nggak sih bimbingan klasikal itu apa? Nggak tahu? Mbak Rena nggak tahu? Belum pernah karena belum pernah ikut, jadi belum tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya, bimbingan klasikal itu proses pemberian bantuan. Nah, bantuannya itu ya toh siswa-siswa dari guru BK ya, dari guru BK membantu siswa-siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Nah, itu juga dilakukan dalam satu kelas karena layanan dalam bimbingan kan banyak ya, ada mungkin bimbingan kelompok, konseling individual, ada konseling kelompok juga ya. Namun pada kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu ditujukan untuk satu kelas ya. Kalau kelompok itu bisa dari beberapa kelas seperti itu. Ya, paham? Wah, bisa kita disuruh kumpul di sini. Jadi teman-teman ini ya tujuannya satu kali disuruh kumpul di sini untuk mengikuti bimbingan klasikal. Bu, ya, tujuan klasikal itu apa sih? Tujuan bimbingan klasikal. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, tujuan dari bimbingan klasikal itu yang pertama untuk mengembangkan potensi siswa. Jadi guru BK itu membantu siswa untuk mengembangkan potensinya ya. Kemudian selain itu juga membantu dalam hal ini hambatan dalam belajar. Jadi kalau ada siswa-siswa yang mengalami hambatan, itu Ibu yang membantu seperti itu. Terus selain itu juga perencanaan ya, perencanaan karir ya. Teman-teman itu nanti setelah lulus SMA mau kemana ya karirnya, atau mau lanjut kuliah atau ikut pelatihan ya, langsung kerja atau bagaimana. Terus selain itu juga ada satu lagi yaitu penyesuaian lingkungan. Jadi kan terkadang ada ya siswa-siswa yang dia itu kurang dalam bermain dengan teman-temannya, ada yang menyendiri seperti itu kan. Nah, itu guru BK itu membantu agar siswa itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bisa dipahami? Bisa? Mbak Nini tadi bisa? Oke, bisa. Nah, teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan ya terkait apa itu bimbingan klasikal, terus tujuannya. Nah, teman-teman sini sudah paham? Sudah? Sudah. Nah, sesuai dengan asesmen ya, kita minggu lalu sudah melaksanakan asesmen di kelas 12 IPS 3 ini. Teman-teman itu ada beberapa poin yang kurang di bagian bidang karir ya. Bidang karir itu ya seperti perencanaan masa depan ya, terkait pemilihan jurusan ataupun yang lainnya. Nah, pada kali ini kelas 12 IPS di sini teman-teman mau lanjut kuliah atau enggak? Mau ya? Dari Mbak Bella mau? Mau ya, harus semangat. Kalau emang mau kuliah harus mau ya. Nah, gimana kalau pada pertemuan kali ini
kali ini kita ada peraturan. Teman-teman harus aktif ya. Yang pertama, teman-teman harus aktif dan semangat ya. Yang kedua, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan harus tunjuk tangan dulu. Angkat tangannya ya. Angkat tangan kanan, izin bertanya Bu, seperti itu. Paham? Paham. Nah, terus yang kemudian yang ketiga, jika teman-teman ingin keluar dari kelas ya, silakan untuk izin terlebih dahulu dengan mengatakan Bu, izin ingin ke belakang ataupun ke toilet atau seperti itu. Paham? Paham. Sampai sini paham? Paham. Oke, nah, sebelum kita melaksanakan ke tahap selanjutnya, gimana kalau kita melaksanakan ice breaking dulu? Gimana? Setuju? Setuju. Ayo dong semangat, setuju? Setuju. Oke, pada ice breaking kali ini Ibu punya ice breaking yaitu yes or no. Yes or no. Jadi nanti teman-teman berhitung ya menggunakan tepuk tangan seperti ini. Itu setiap kelipatan 5 mengatakan yes ya. Terus kemudian setiap kelipatan 10 itu jawabannya no. Gimana kalau kita praktek dulu? Ya. Tapi kalian berempat yang praktek karena kalau 5 orang nanti jatuhnya contoh dimulai dari Mbak Reni, nanti Mbak Reni terus gitu. Ya, yuk coba. Tangannya kayak Donika dulu. Yuk. 1 2 3 4. Yes. Ayo kamu yang bilang yes ya. Setiap kelipatan 5 bilang yes, terus kelipatan 10 bilang no. Bisa? Yuk. 1 yes. 6-nya dari langsung Andini. Andi dari mana? 6-nya ke Andini. Yuk. 6. No. Oh iya benar Pak. No. Bisa paham? Paham. Coba yuk ulangi sekali lagi. Yes. No. Yuk langsung 10, 11, 15. Yeah. Ya benar yes. Terus lagi 16 Rena. 20. No. Nah, nanti yang salah ya. Yang salah ada hukuman. Siap? Siap. Siap. Yuk coba lagi. Ini percobaan satu kali lagi. 4. Yes. No. 11, 12, yes. Jangan disebutkan angkanya, langsung yes ya. Jadi 15-nya nggak usah disebutkan. 16. No. Ya. Dah, siap mulai ya? Sudah, cukup. Ya. Mulai ini ya. Taruh dulu aja bukunya enggak apa-apa. Yuk. Semua siap? 1 2 dimulai dari Andini. Iya. 1 2 3 4 yes. 5. Lagi. Yuk. Dari Caca. Oke, dari Caca. 4 yes. No. 13 14 no. Yeah. Bella ya yang salah. Siap? Yuk. Ya? Siap? Udah, yuk. Di sini karena udah ada Bella yang salah. Hukumannya yaitu apa? Nyanyi balon buku ada 5 tapi menggunakan huruf vokal O. Siap? Yuk, ada di sini semua, semuanya tepuk tangan ya. Yuk. 1 2 3. Ayo jangan ketawa. Yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning. Ayo, merah muda dan merah, melepas balon hijau dan halo aku sangat kotor, balon putih berompot, orot-orot. Bagaimana nih teman-teman? Sudah fresh semua? Sudah, Bu. Oke, jadi ini sudah semangat dan fresh ya badannya. Teman-teman di sini sudah fokus untuk mengikuti bimbingan klasikal. Nah, gimana teman-teman sudah siap mengikuti bimbingan klasikal? Sudah, Bu. Ayo dong. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Di awal tadi Ibu udah menanyakan ya sama teman-teman yang pengen
semua mau lanjut kuliah? Mau ya. Nah, coba sekiranya teman-teman itu mau lanjut kuliah kemana, sama milih jurusan apa? Ya, apa sih pengen? Contohnya ibu pengen kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Contohnya Universitas Ahmad Dahlan. Banyak ya di Yogyakarta itu. Ibu contoh pengen kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena ibu suka ini berinteraksi dengan siswa ataupun bagaimana gitu ya. Coba dari Mbak Ren, sama tadi Mbak Rena. Mbak Rena pengen kuliah di mana? Saya ingin kuliah di Unila jurusan guru SD. Oh, jadi Mbak Rena ini pengen banget jadi guru SD. Jadi Mbak Rena ini pasti suka nih sama anak-anak kecil ya. Nah, nanti berarti Mbak Rena harus daftar di Unila jurusannya PGSD. Kalau Mbak siapa? Mbak Bella mau kemana? Ingin kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan pendidikan matematika. Soalnya saya suka banget di itu. pasti itu juara tertinggi ya di kelas ya. Pasti matematikanya bagus. Iya enggak? Ya. Pantes. Kalau Mbak Dini mau kemana? Kalau saya pengen kuliah di UIN Lampung jurusan BK. Weh, pengen jadi seperti Ibu, jadi konselor ya, nanti bantu teman-temannya yang kesusahan dalam belajarnya ataupun merencanakan karir ataupun yang lainnya ya, yang tadi Ibu udah jelaskan. Kalau Mbak Caca? Saya ingin kuliah di Unila jurusan PKN ya, nanti jadi guru PKN ya, bisa ke SMP ataupun ke SMA ya. Nah, tadi di sini teman-teman sudah memiliki pilihannya ya, pengen ada yang ke Unila ya, Mbak Caca sama Mbak Rena, terus dia pengen ke UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta, terus ada Mbak Bella Mbak Dini ke UIN Raden Intan Lampung, jurusannya sama kayak Ibu ya. Nah, tapi di sini teman-teman tuh memiliki kebingungan nggak sih dalam memilih jurusan? Contohnya dulu tuh Ibu pengen, kan Ibu sekarang jurusannya BK ya, guru BK nih, jurusan guru BK, tapi dulu tuh Ibu kepikiran pengen ngambil psikolog ya, pengen ngambil psikolog, tapi akhirnya karena melihat dari potensi Ibu, ternyata Ibu masuknya di guru BK. Teman-teman ada nggak sih yang memiliki kebingungan? Saya tuh kadang masih bingung mau jurusan matematika atau akuntansi. Soalnya sama-sama hitung-hitungan. Oh, jadi Mbak Bella itu bingung antara pengen ngambil matematika sama akuntansi di UNY itu. Pengennya di UNY juga. Terus ada lagi? Saya Ya. berpikir kayak Bella, masih bingung mau ngambil jurusan BK atau psikolog. Oh, jadi sama ya kayak Ibu dulu kebingungannya. Kayaknya ada kesamaan nih sama kita ya. Pengen antara ngambil BK atau psikolog, karena sebenarnya itu hampir-hampir sama, tapi psikolog tuh yang lebih lebih murninya ibaratnya ya. Kalau BK itu kayak untuk pendidikannya di sekolah, tapi sebenarnya BK itu bisa kemana-mana kok. Bisa ke BNN seperti itu. Terus ke ini untuk anak-anak ABK yang punya keterbelakangan khusus ataupun yang lainnya, atau cuma di sekolah biasa kayak gini juga bisa. Ada lagi mungkin? Atau kebingungannya sama yang dirasakan oleh Mbak Bella sama Mbak Nini? Iya. Oh iya, jadi semuanya bingungnya sama. Oke, jadi karena semua di sini bingungnya sama, sebelum kita melanjutkan sesi kita, pembahasan kita selanjutnya, Ibu memiliki sebuah video nih. Siap nggak untuk nonton video? Siap. Ya, nanti teman-teman silakan disimak ya dengan baik, didengarkan dengan baik ya, karena video ini Ibu mengambil dari salah seorang influencer di Indonesia ya, bernama Maudia Yunda. Kenal nggak? Enggak ya, nanti makanya dilihat ya. Maudia Yunda itu ini ya dia yang influencer artis juga di Indonesia ya. Dia sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi di Harvard University ya, di luar negeri. Itu universitas terbaik ya di dunia ya. Nanti kalian silakan simak videonya, diamati, nanti ikutannya setelah menonton video. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Hai Keperian, aku Maudia Yunda. I'm so excited to be here today karena aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya kita milih jurusan yang tepat
dan cara masuk universitas impian. Nah, soalnya kalau buat aku sendiri sih banyak banget yang nanya, Kak Maudi kenapa sih milih jurusan filosofi, politics, and economics, dan kenapa Oxford? Jadi, karena udah banyak banget yang nanya, aku sekarang pengen share rahasia aku di kalian lewat Kuiper Video. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, gimana sih caranya bisa masuk Oxford gitu? Sebenarnya jujur aku bingung juga, soalnya itu such a miracle for me. Sampai sekarang aku juga masih kayak gak kebayang-bayang kok gue bisa masuk ya gitu sebenarnya. Karena benar-benar mimpi udah dari lama banget. Tapi kalau secara teknis memang ada prosesnya. Pada saat itu aku riset, aku awalnya riset, aku cek dulu requirements-nya apa aja sih, nilai aku harus berapa sih. Terus dari situ aku set objektifnya, oke nilainya harus segini. Terus begitu nilainya alhamdulillah dapet, waktu itu aku langsung masuk ke portal aplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau apply itu ada portal-portal online biasanya yang kita bisa self-apply jatuhnya. Dan di situ aku harus submit essay, terus aku harus take a TSA test pada saat itu. Dan pada saat difilter dari Oxford-nya, aku alhamdulillah masuk interview dan aku interview lewat Skype waktu itu dan akhirnya masuk. Yeay! Jadi that's a short story of it. Nah, tapi sekarang as I said, aku mau ngebahas lagi nih gimana sih caranya milih jurusan yang tepat. This is really tricky. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya kita passionnya apa kita benar-benar mau belajar satu hal ini terus seumur hidup kita bakalan do that thing gitu. So the first thing I wanna tell you is to strategize pada saat milih jurusan. Kalau aku bakalan explain it in 3 steps ya. Jadi what, who, how. Jadi what atau apa itu maksudnya apa sih hobi kita atau apa sih hal yang paling kita gemari and we love so much. Jadi dari sini kita bisa tahu kita suka jurusan apa. Pada saat itu waktu aku menanyakan ini pada diri aku sendiri, aku sadar bahwa aku suka banget yang namanya subjek-subjek IPS atau social sciences. Aku suka banget sastra, aku suka sejarah, aku suka ekonomi. Dan satu hal lagi yang aku tahu, aku juga susah banget belajar cuma satu hal. Jadi susah disuruh milih antara ketiga subjek itu gitu. Akhirnya kenapa filosofi, politics, and economics itu menjadi pilihan yang sempurna buat aku? Karena itu mencakup subjek-subjek yang aku sangat cintai, tapi juga mereka multidimensional gitu. Subjek itu mengajarkan 3 hal sekaligus yang saling mensupport satu sama lain. Jadi waktu itu aku cara milihnya seperti itu. Buat teman-teman tapi yang bingung banget total nggak tahu mau ngambil apa, menurut aku ada strategi lagi yang lebih lebih dapet kalau buat teman-teman yang masih bingung banget. Dan ini namanya strategi eliminasi. Jadi misal ya, kalau misalnya kalian punya a few choices. Oke, kalau misalnya bukan ekonomi, aku mau ngambil misalnya matematika atau hukum. Terus itu kita tulis lah, misalnya choice A, B, C gitu. Untuk milih jurusan itu tadi. Nah, kalian tuh bisa pakai proses eliminasi dengan cara, hukum udah nggak mungkin nih. Aku nggak suka yang ngomong depan orang banyak misal, atau berarti cross. Atau matematik nggak mungkin nih, nggak suka ngitung misal. Jadi akhirnya you can consider, kita bisa tahu dari choices yang tersisa, dan di situ kamu bisa agak-agak merasa, oh ternyata kecenderungan aku ke sini ya gitu. Jadi kalau yang ini tentunya benar-benar buat teman-teman yang bingung total, yang masih benar-benar bingung mau milih apa, dan belum cukup cuma bertanya ke diri sendiri apa sih yang aku suka gitu. Jadi
Itu ada sistem eliminasi. Terus another tip is to ask who atau siapa. Misalnya kalian punya role model pada saat itu, mau jadi siapa ya, atau mau jadi orang seperti apa, mau bekerja seperti apa. Pada saat itu aku role modelnya, aku suka banget ngeliat waktu itu Sri Mulyani. Jadi keren juga ya jadi pakar ekonomi gitu. Jadi dan seneng banget sama ekonomi. Terus aku juga ngeliat guru-guru aku gitu. Aku suka banget ngeliat guru-guru aku yang ngajar sejarah sama yang ngajar ekonomi. Aku ngerasa mereka orang-orangnya tuh keren ya. Berarti orang yang belajar sejarah sama ekonomi mungkin asik-asik kayak gitu. Jadi ada inspirasi dari melihat sosok-sosok yang yang aku merasa sukses dan menarik dan keren gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sana ini juga bisa membantu kalian mengidolakan siapa gitu, dan mereka tuh seperti apa untuk kita bisa reflect balik ke kita mau belajar apa sih, kita mau ngambil jurusan apa gitu. Terus proses terakhir setelah kita udah punya bayangan, kita bisa nanya how. Kita bisa, ini intinya sih sebenarnya riset ya. Kita riset dari kita misalnya udah milih jurusan ini atau kecenderungan ke social sciences misalnya atau justru ke sciences, kita bisa tahu gimana sih caranya masuk ke university ini atau gimana caranya bisa semakin semakin komplit lagi paketnya untuk supaya kita diterima universitas. Kalau waktu itu karena aku udah tahu aku mau ngambil jurusan itu, how-nya salah satunya bagaimana sih caranya supaya akhirnya bisa masuk. Pada saat itu aku langsung ngambil beberapa ekstrakurikuler yang memang ada linknya sama jurusan aku itu. Jadi misalnya kayak gitu, supaya akhirnya bisa masuk. Kan kadang-kadang university ngeliat juga ya, selain dari nilai, kita ada apa lagi. Kita, apakah kita pernah nulis di mading sekolah, kita pernah berorganisasi, dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa kalian brainstorm sendiri, dan termasuk kalian cek-cek lagi di sekolah kalian tuh ada ekstrakurikuler apa yang bisa mensupport aplikasi kamu nanti. Nah, itu udah soal jurusan ya. Kalau soal milih university yang paling cocok buat kamu atau yang impian kamu. Nah, kalau aku waktu itu sebenarnya aku milihnya dari jurusan nih. Jadi setelah aku tahu jurusannya apa, aku langsung kayak mimpi, waktu itu memang filosofi, politics, dan economics itu kebetulan pertama dicetuskan oleh Oxford gitu. Jadi mereka rankingnya lumayan tinggi dan susah waktu itu masuknya. Jadi ya pada saat itu aku pede-pede enggak sih sebenarnya apply-nya, tapi ya udahlah gitu, daripada nyesel. Gitu intinya. Jadi aku bener-bener driven by jurusan yang aku pilih. Nah, teman-teman, menurut aku memang kan yang kita harus pikirin banyak ya soal university. Kita pengen jauh nggak dari keluarga, misalnya mau di luar kota, mau di dalam kota, kita bakalan cocok nggak sama budayanya di sana, studying environment-nya seperti apa. Itu menurut aku penting banget. Waktu aku riset soal Oxford, aku itu sempat dikasih tahu bahwa di online website-nya dia bilang, kamu murid-murid yang apply ke sini harus siap menulis 2 esai dengan 2000 kata per minggu. Aku waktu itu kayak oh my god, kayak berani gak ya gitu. Jadi ada ekspektasi yang harus kita pikirin juga. Ada style mengajar dan style belajar yang benar-benar tergantung sama kampus atau universitas pilihan kita. Nah, kalau kamu udah tahu jurusan apa dan universitas apa yang kamu mau, sekarang kita ke the main problem. Gimana sih caranya masuk ke universitas impian itu? Nah, kalau dari aku mungkin tips kali ini satu aja, tapi ini yang paling penting, bahwa kalau kita lagi mau apply itu jangan last minute. Makanya penting banget kita udah ngalamin proses ini semua kira-kira ya 2 SMA, di kelas 2 SMA. Jadi kita ada sempat waktu untuk berpikir. Karena biasanya pada saat kita melakukan riset, tiba-tiba loh kok ada ternyata harus begini ya, atau harus ngerjain
ternyata harus ujiannya yang ini ya, atau harus ikut program ini ya, atau misalnya kalau buat teman-teman yang mau ngambil beasiswa atau gimana, ternyata prosesnya itu jauh lebih panjang. Dan ada ekstra apa ya, requirements yang kita nggak expect. Jadi jangan sampai proses aplikasi, proses memilih itu bentrok sama ujian. Karena itu malah jadi buyar semuanya dan takutnya malah kita jadi nggak prepared gitu. Itu tips aku, jangan last minute and do your. Bagaimana teman-teman? Tadi sudah menonton videonya? Sudah. Menarik tidak? Menarik. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Maudi Ayunda ya, selaku influencer di Indonesia, bagaimana cara memilih ya, tips-tips memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih yang sudah teman-teman dapatkan dari menonton video itu tadi? Saya Kak, kalau mau kuliah itu harus memerlukan persiapan dan strategi yang matang. Oke. Untuk memilih jurusan harus disesuaikan dengan apa yang kita sukai. Oke, betul ya. Dari Mbak Bella tadi persiapan dan strategi yang matang. Terus dari Mbak Caca harus menyesuaikan dengan apa yang kita sukai. Benar banget ya. Untuk memilih suatu jurusan perkuliahan itu harus memiliki strategi yang matang dan persiapan yang matang. Sama juga kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, apa sih potensi kita ya. Potensi kita tuh apa? Contohnya ibu tuh suka berinteraksi dengan anak-anak kecil atau anak-anak di sekolah, jadi makanya ibu mengambil jurusan BK ya. Ibu sudah mengetahui potensi ibu apa, jadi ibu tahu apa yang disukai gitu ya. Nah, untuk persiapan itu tadi di video tadi sudah dijelaskan kan. Untuk persiapan sendiri kita minimal itu kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA. Tapi kalian di sini sudah kelas 12, nggak apa-apa ya, masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Nah, tadi kan dari Mbak Rena, Mbak Bella, Mbak Andini, sama Mbak Caca sudah mengetahui ya apa tadi pengen jurusan apa kuliahnya ya, pengen kuliah di mana, sudah ada. Nah, kalau yang masih bingung, yang sudah diajarkan Kak Mayuda yang sudah dijelaskan oleh Kak Maudi Ayunda tadi, menggunakan 2 W dan 1 H, what, who, dan juga how ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mengetahui apa yang diinginkan, apa pilihannya, teman-teman harus sudah juga mencari informasi ya, informasi terkait perguruan tinggi yang sudah dipilih. Nah, tadi terkait 2 W dan 1 H ya, what, who, dan how. Yang pertama what, itu tuh apa sih tujuan kalian untuk kuliah ya, tadi yang pertama. Terus yang kedua who, kalian harus punya motivasi ya, motivasi kira-kira influencer mana nih yang pengen dijadikan sebagai patokan ya. Contohnya ibu kayak seperti Maudi Ayunda itu semangatnya tinggi, saya tuh ibu tuh pengen seperti Maudi Ayunda seperti itu. Nah, terus yang how bagaimana caranya, yaitu tadi ya, kalian harus bisa menentukan pengen kuliah di mana, jurusan apa ya gitu. Terus kemudian mencari informasi agar teman-teman bisa masuk di perguruan tinggi itu dengan jurusan yang kalian inginkan. Paham? Paham. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu simpulkan juga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Nah, sepertinya teman-teman di sini sudah paham. Karena waktu juga sudah habis ya, alangkah baiknya kita tutup pertemuan pada kali ini. Bagaimana? Ya? Oke. Sebelum itu kita doa terlebih dahulu. Karena tadi Ibu yang membuka ya, Ibu yang membuka dalam forum bimbingan klasik kali ini, Ibu juga yang menutup. Nah, sebelum kita menutup pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai?